Baik, kita sampai ke nomor terakhir atau video. Mungkin ini nggak jadi akan jadi video terakhir Anda. Cuma di modul ini adalah nomor terakhir, itu nomor 10. Kita lihat sebuah kisi diffraksi memiliki 2604 garis per cm dan menghasilkan maksimum utama interferensi pada sudut theta 30 derajat. Nah, artinya kalau kita punya 2604 garis per cm, artinya lebar tiap garis atau jarak tiap garis itu didapat ketika D-nya 1 dibagi 2604 cm pangkat min 1 ya. Jadi kita bisa lihat karena ada setiap cm 2604 garis, maka jarak antar tiap garis itu adalah 1 cm dibagi dengan 2604 cm. 1 dibagi 204 cm pangkat min 1. Sehingga hasilnya kira-kira adalah bisa kita hitung ya. 1 dibagi 2604, 1 dibagi 604 itu adalah kira-kira 3,84 kali 10 pangkat minus 4 ya cm. Jadi artinya kalau kita ganti dengan meter, 3,84 kali 10 pangkat minus 6 meter ya. Sini D-nya. Lalu di sini ceritanya dia menghasilkan maksimum utama interferensi pada sudut yang sudah ditentukan, yaitu theta. Nah, untuk difraksi itu yang kita bisa cek itu adalah minimal. Artinya maksimum utama interferensi itu terjadi di antara dua minima ya. Jadi di difraksi itu terjadi di antara dua minima, sehingga kita bisa dapatkan lambda untuk maksimum itu didapat dari persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Karena ini difraksi pada kisi itu hampir mirip dengan interferensi banyak celah, kan intinya seperti itu. Artinya maksima itu terjadi ketika keadaan ini berlaku. Ya, jadi bisa dilihat nanti pada penurunannya pada saat kita membahas tentang difraksi pada kisi. Karena difraksi pada kisi itu intinya adalah difraksi pada lubang yang kecil-kecil tapi banyak dan seolah-olah sama seperti interferensi celah banyak sekali. Sehingga maksima utamanya itu didapat dari persamaan ini. Sehingga kita akan tahu nilai lambda itu akan sama dengan D kali sin theta ya. Kalau kita lihat dari persamaan di atas, ada D sin theta dibagi dengan M, dimana kita tahu D tadi di atas 3,84 kali 10 pangkat min 6 meter, sin tetanya adalah berarti sin 30 derajat, lalu M-nya kita berjalan dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Di lambda itu bergantung dengan M. Nah, sekarang kalau dihitung, kalau di M sama dengan 1, coba dihitung ya, lambda 1 itu akan sama dengan 1920 nanometer. M2 silakan bisa dicek juga ya, dihitung sendiri, itu di 960 nanometer. Sedangkan untuk lambda yang jika M sama dengan 3, lambdanya 640 nanometer. Untuk M sama dengan 4, lambdanya 480 nanometer. Untuk M sama dengan 5, lambdanya 384 nanometer. Dan kalau lebih dari 5, lambdanya akan semakin kecil ya, terus mengecil. Sedangkan di soal yang kita tanyakan adalah komponen panjang gelombang yang besarnya di antara 410 hingga 660. Sehingga yang memenuhi adalah ini ya, range yang ini. Karena yang ini terlalu besar, lebih besar daripada 660, yang ini lebih kecil dibanding 410. Sehingga jawabannya adalah berapa panjang gelombangnya? 640 dan 480. Oke, untuk optika fisis ini
kelihatannya persamaannya itu sederhana dan mudah, tapi sebenarnya analisisnya cukup membuat kita itu kadang bingung dan ragu-ragu. Semoga satu playlist, satu set untuk modul 6 ini bisa dibaca sebagai satu kesatuan yang cukup jelas dan bisa dimanfaatkan sebagai tambahan belajar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan modul selanjutnya.